Oke guys, kita sekarang maju lagi ke pelajaran berikutnya, yakni jQuery dasar. Oke, pengertian jQuery. jQuery is a fast, small, and feature-rich JavaScript library. Ya, terjemahkan sendiri. Nah, namun di sini dijelaskan jQuery adalah pengembangan dari JavaScript yang dibuat untuk memudahkan pengembangan sebuah website. Dia bisa untuk membuat efek-efek atau keperluan JavaScript lainnya. jQuery sudah sangat dikenal di dunia web programming, sehingga banyak sekali plugin yang dibangun menggunakan jQuery. Contohnya seperti plugin kalender, grafik, ekspor HTML to image, desain komponen web, dan sebagainya. Hampir semua developer dunia sekarang aktif menggunakan jQuery dibandingkan JavaScript yang terlalu bertele-tele. Developer tidak perlu lagi mengetikkan sintak JavaScript yang panjang. Sudah menggunakan jQuery karena merupakan pengembangan dari JavaScript itu sendiri. Ya, jadi JavaScript sudah dibundle dengan fungsi yang tinggal digunakan saja pada jQuery. Bagaimana cara menggunakannya? Ya, hanya mengikutkan file jQuery pada file HTML atau PHP yang kita inginkan. Lebih lanjutnya lagi, nah ini cara menggunakan jQuery. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah secara offline, dan yang kedua adalah secara online. Bagaimana yang dimaksud dengan secara offline? Nah, kita download ini dari websitenya jQuery.com. Nah, ini di sebelah kanan ada tombol download jQuery. Nah, ini kita simpan filenya setelah kita download. Kemudian kita letakkan pada folder yang sama dengan file PHP ataupun HTML yang kita inginkan. Kemudian kalau filenya HTML, contohnya kita ketikkan seperti ini. Ya, mulai dari doc type HTML head ini umum, title ini juga hanya sekedar judul. Nah, kemudian kita perhatikan yang berwarna merah. Nah, inilah baris yang mengikut sertakan file jQuery. Ya, pada saat tulisan ini dibuat ataupun video ini sudah sampai di versi 3.6.0 ya. Kemudian bagaimana caranya dengan yang online? Sama saja. Perbedaannya hanyalah di pada baris script ini. Nah, dia memanggil langsung ke servernya jQuery. Ya, jadi kendalanya kalau kita memakai yang online, kalau kita hanya untuk testing di laptop, jadi nggak bisa ya. Kenapa? Karena mungkin tidak terhubung ke internet. Nah, jadi amannya mungkin silahkan di-download, kemudian letakkan pada folder yang sama. Nah, di sini nanti kita akan pelajari selektor. Ya, selektor adalah pemilihan terhadap elemen HTML yang akan diberikan metode eventnya, ya, atau aksi apa oleh jQuery. Nah, pada tutorial dasar HTML, kalau yang sudah pernah belajar tentunya tahu yaitu selektor kelas dan ID, ya. Nah, pada jQuery ini nanti kalau kita ingin memanggil kelas diberikan tanda titik. Nah, kalau ID kita panggil dengan tanda pagar. Nah, sekarang kita lihat kode HTML yang sudah ditempelkan secara offline. Ya, kenapa secara offline? Karena ini saya letakkan file jQuery dalam satu folder yang sama di sini ya, di folder Ajax, itu ya. Nah, kemudian saya juga ketikkan di sini langsung source-nya itu adalah di folder yang sama, jQuery 3.6.0. Kalau kita ingin menggunakan jQuery yang online, nah, maka kita aktifkan baris yang kedua ini, ya. Dan sebaliknya kita nonaktifkan JavaScript yang baris kelima. Nah, ya, itu saja perbedaan antara
penggunaan online dengan offline. Jadi ini sekarang kita menggunakan yang online, ya, sedangkan yang ini kita menggunakan yang offline. Kita simpan. Nah, kemudian kita perhatikan di sini ada ID tombol dan juga kelas box, ya. Apa yang terjadi? Nah, barisnya yang paling penting itu dalam pelajaran kali ini adalah di baris 11, 12, ya. Jadi perhatikan ID dengan kelas, dan di baris 14 sampai 20, ya. Nah, baris ke-15 ini artinya adalah file ini akan menjalankan JavaScript ataupun jQuery setelah dokumennya itu ready. Jadi bisa jadi ini karena contohnya gampang, seperti seolah-olah nggak ada perlunya. Tapi ketika satu halaman atau satu file ini isinya banyak, codingnya banyak, dan yang di load itu sangat banyak, bisa gambar, bisa file yang lain, bisa akses ke database dan sebagainya, maka dia JavaScript ataupun jQuery ini harus menunggu dulu sampai file tersebut itu benar-benar ready, sudah terload semua. Nah, itulah pengertian dari baris ke-15. Nah, kemudian setelah dokumen ini ready, barulah bisa dijalankan, yaitu yang tombol tadi, yaitu ID, ya. Jadi kalau ID pasangannya ini tanda hash, ya. Sedangkan kelas pasangannya itu kita memanggil dengan tanda titik, ya. Nah, jadi ketika tombol diklik, ya, maka apa yang terjadi pada class box adalah fade toggle. Nah, apa yang dimaksud dengan fade toggle nanti kita melihat sendiri, ya. Kemudian kita perhatikan ini kita juga mengikut sertakan style sheet, ya, menggunakan file style2.css. Ini dia style2.css-nya. Nah, ini diperhatikan yang bagian ini, ya, box. Dia akan berwarna dark magenta, dan tombol dia akan berwarna background seperti ini. Sekarang kita lihat bagaimana on the fly. Ya, ini saya sudah siapkan. Kita refresh. Nah, inilah tombolnya, ya, muncul. Dan kotaknya itu dark magenta seperti ini. Apa yang terjadi ketika tombol diklik? Maka dia akan fade. Fade itu jadi menghilang perlahan-lahan selama 800 milidetik, ya. Nah, ini jadi di sini fade toggle 800 milidetik. Kita coba lagi. Nah, seperti ini. Baik, itu tadi contoh jQuery sederhana. Nanti kita akan lanjutkan dengan penggunaan yang lain, ya. Baik, sekarang kita kembali ke Losmen Ayu. Masih ingat dengan form 1 HTML, yaitu form yang ini. Nah, ini tapi sudah kita percantik dengan CSS. Ini juga akan kita lakukan penambahan jQuery, yaitu jika emailnya tidak kita masukkan, kemudian kita klik tombol submit, maka dia akan memberitahu bahwa Anda harus mengisi email, ya. Ini dikenal dengan form validation, ya. Bagaimana dengan codingnya? Nah, ini sudah saya tambahkan baris ketiga, ya, jQuery 360. Berarti file jQuery kita letakkan di folder yang sama. Ya, ini saya letakkan di folder yang sama di sini, ya. Nah, kemudian kita gunakan sedikit pemanis dengan CSS, yaitu validasi CSS. Ini, ya, kita juga letakkan pada file yang sama. Kemudian pada form kita letakkan kelas, yaitu kelas form. Oke, nah kemudian untuk email ada sedikit tambahan, yaitu placeholder, masukkan email Anda dan ID email.
Ya, placeholder itu fungsinya untuk menuliskan ini, masukkan email Anda. Nah, itu placeholder ya. Kita perhatikan ID email dan kelas bernama form. Nah, seperti pernah disampaikan sebelumnya, JavaScript itu bisa dituliskan di mana saja ya. Nah, ini kita justru letakkan dia di bawah body dan sebelum penutup HTML. Ya. Diulangi kembali bahwa dokumen .ready function ini memberitahu bahwa jQuery akan dilakukan atau akan dilaksanakan ketika semua sudah di-load pada dokumen tersebut. Nah, kemudian kalau kita ingat, titik ini untuk apa? Untuk kelas ya. Nah, jadi kelasnya itu yang bernama form. Ketika kelas form disubmit ya, ini kita lihat ke atas lagi. Nah, ini. Ketika kelas form disubmit ya, maka yang terjadi adalah kita akan mengecek email ya, form email ini, input email ya, ini namanya kebetulan email juga, ID-nya email, tapi maksudnya email yang di sini dengan tanda hash ini memanggil ID ya, ID email. Kemudian kita berikan nama variabel yang sama walaupun ini boleh berbeda ya. Kemudian dicek value-nya, apakah email itu panjangnya berapa ya, berapa karakter. Jika kurang dari 3 karakter, maka kelas pesan. Nah, kelas pesan di mana? Di sini. Kita letakkan di bawah tombol submit. Titik CSS-nya tampilkan blok pesan ya. Anda harus mengisi email. Kemudian return false, artinya kalau ini tidak terisi maka tidak bisa disubmit ya. Nah, jadinya seperti yang tadi ya. Jika Anda masukkan nama, kemudian masukkan nama belakang, itu aman. Tapi kalau Anda tidak memasukkan email, maka dia tidak mengirim ya. Kita contohkan sekali lagi ya, kita refresh dulu. Nah, pesannya hilang. Kalau kita mengisi Andri, kemudian namanya Darmawan, tapi emailnya tidak kita isi, maka dia tidak akan terkirim. Tapi kalau seandainya kita isi, nah misalnya ini ya, maka dia akan terkirim. Ini ada sedikit message error. Kenapa? Karena memang saya tidak aktifkan database-nya ya. Tapi artinya sudah berproses masuk dalam action file insert guest ya. Kita lihat di sini actionnya itu kemana, ke insert guest. Nah, demikian tadi fungsi-fungsi jQuery yang sudah kita contohkan. Semoga bisa menambah khasanah kita ya, perlahan-lahan. Kemudian untuk sedikit memperbaiki penampilan, saya sertakan juga file validasi.css. Nah, seperti ini, silahkan diperhatikan dan dicatat ya. Ini saya perbesar. jQuery UI ya, atau user interface. Ya, jadi ini juga merupakan pengembangan dari JavaScript ya, yang bisa kita gunakan untuk bermain-main, berinteraksi, memberikan efek ya. Kita bisa lihat di sini di halamannya, kita bisa banyak sekali yang bisa kita coba. Namun untuk kali ini kita hanya akan coba beberapa ya. Kita pertama-tama tahap yang awal adalah kita mendownload jQuery UI yang version saat ini ada ya, ada 1.13 ya. Seperti biasa kita download dan kita letakkan pada folder yang sama dengan program atau project kita ya. Saya contohkan satu jQuery UI yang namanya itu accordion. Nah,
akordion kita bisa lihat seperti ini. Ini menarik ya. Jadi dengan diklik dia bisa memberikan menutup jendela yang satu, kemudian memunculkan jendela yang lain. Nah, seperti ini. Nah, ini menarik ya. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita pelajari. Saya meletakkan akordion jQuery UI di sini. Ya. Kita perhatikan jQuery UI saya simpan di di sini saya tidak menggunakan file yang saya download, tapi saya langsung menggunakannya secara online ya. Bagaimana mengetahuinya? Nah, tanda ini ya. Ini sudah langsung saya menggunakan secara online. Ingat kan pada pelajaran yang lalu ya. Nah, kemudian ini juga diambil dari online. Ini juga online, jQuery UI-nya juga online. Nah, seperti itu. Kemudian scriptnya ditulis seperti ini. Jadi ini tinggal kita gunakan aja. Contohnya sudah ada. Ya, akordion-akordion. Kemudian kita juga ikuti saja. Ini tadinya sudah ada, kemudian saya tinggal ganti saja keterangan-keterangannya dengan seperti ini. Dari bahan materi presentasi sebelumnya. Dan di sini kita perhatikan di sini H3 ya. Di sini juga H3. Jadi setiap section itu ditandai dengan H3. Coba saja perhatikan ya. H3. Bagaimana cara menggunakan jQuery H3? Cara menggunakan jQuery secara offline H3. Cara menggunakan jQuery secara online. Nah, kalau kita perhatikan H3 inilah yang menjadi judul di atasnya. Judulnya diklik, maka dia akan membuka. Nah, seperti itu ya. Jadi silahkan perhatikan dari awal. Ini baris yang perlu diperhatikan adalah mulai dari baris ke-7 sampai ke 10. Ya, ini mengambil jQuery secara online. Kemudian scriptnya sendiri ikuti saja ya. Jadi tidak sulit. Kemudian isinya dia diletakkan di bawah body karena dia memang merupakan konten ya. Kita perhatikan ini. Nah, ya. Nah, cukup simpel dan terakhir ditutup dengan div dan body. Kemudian jQuery tambahan lainnya yaitu autocomplete. Nah, autocomplete. Seperti apa autocomplete? Kita lihat dulu penampakannya ya. Autocomplete. Nah, ini sudah ada. Nah, jadi kalau seandainya di sini kita mengetik A, maka dia akan muncul pilihan-pilihan yang memang mengandung huruf A. Kalau kita ketikkan huruf I, nah maka dia akan menampilkan pilihan-pilihan, tinggal kita pilih saja, nah maka akan terisi, gitu ya. Ruby, Confusion dan sebagainya. Bagaimana cara implementasinya? Ini kita kembali lagi ke sini. Sama seperti tadi, ini kita mengambil langsung secara online ya. Nah, jadi kita sudah dipelajari di pelajaran sebelumnya bahwa ada dua cara untuk menggunakan jQuery, yaitu dengan mendownloadnya kemudian meletakkannya di folder yang sama, kemudian kita panggil. Nah, itu caranya offline ya. Sedangkan kalau cara online, langsung saja kita arahkan ke websitenya jQuery seperti baris-baris berikut. Nah, kemudian scriptnya sendiri ini dimulai dari baris ke-11 ya, cukup diikuti saja. Nah, ini pilihan-pilihannya juga kita bisa ganti sesuai keinginan kita ya. Mulai dari ActionScript, AppleScript, Basic, JavaScript, Python, Ruby, Scala, dan seterusnya. Dan akhirnya ditutup di baris ke-36. Nah, dilanjutkan dengan memanggil apa
apa ini, masih ingat nggak? Menggunakan hash. Ya, menggunakan hash itu kita memanggil, kalau lupa, nah di sini ID ya, memanggil ID menggunakan hash. Oke. Demikian tambahan jQuery UI sedikit. Baik, selamat belajar dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.